Cara sort nama di Excel menggunakan rumus sort A to Z dan sort Z to A. Simak tutorialnya. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Michael Ardiansyah. Kali ini kita akan membahas cara mengurutkan nama menggunakan rumus. Pertama-tama, buat tabel daftar nama yang belum urut secara manual. Kedua, buat tabel seperti berikut, yang nantinya akan kita isi dengan rumus. Kemudian, buat kolom bantu untuk mengurutkan nama. Lalu, isikan rumus COUNTIF pada sel D5. Untuk rank areanya, seleksi seluruh nama yang ada. Jangan lupa tekan F4 atau Fn plus F4 untuk mengabsolutkan rumus. Untuk kriterianya, gunakan tanda kurang dari sama dengan yang diapit oleh tanda petik 2. Kemudian, dan C5, lalu tutup kurung dan enter. Copy rumus ke bawah, maka urutan dari daftar nama telah keluar secara ascending atau A ke Z. Urutan pertama adalah Aan, kedua adalah Ardi. Karena keduanya sama-sama diawali dari huruf A, maka, yang menjadi urutan pertama adalah Aan, karena huruf keduanya adalah A sedangkan Ardi, huruf keduanya adalah R. Oke, sekarang kita coba mengurutkan dengan rumus. Gunakan rumus indeks. Pada array, pilih sel C5 sampai D14. Kemudian, tekan F4 atau Fn plus F4 untuk mengabsolutkan rumus. Untuk row number-nya, gunakan rumus match. Match digunakan untuk mencari nilai yang cocok antara nomor dengan kolom urutan. Lookup value-nya ambil sel G5. Kemudian, untuk lookup array-nya, seleksi seluruh kolom urutan, lalu tekan F4 atau Fn plus F4. Untuk match type-nya, ketik 0, yaitu exact match, yang berarti sama persis. Untuk kolom number-nya, ketik 1, karena yang akan kita tampilkan ada di kolom ke-1. Kemudian, tutup kurung. Tekan Enter, maka hasilnya akan muncul Aan. Lalu kopikan ke bawah. Oke, data sudah diurutkan secara ascending. Coba lihat urutan terbawah adalah Sony, benar bukan? Sekarang, kita akan coba mengurutkan nama secara descending, atau mulai dari Z ke A. Maka, yang akan kita lakukan, cukup mengganti rumus di kolom urutan. Pada kriteria COUNTIF, ganti tanda kurang dari, menjadi lebih dari, lalu enter. Hasilnya masih berantakan, maka, kopikan rumus yang sudah diedit ke bawah. Data sudah diurutkan dari Z ke A. Untuk mengembalikan urutan data secara ascending, maka, ganti tanda pada rumus dengan kurang dari lagi. Lalu, kopikan lagi ke bawah. Namun, jika kita buat secara manual seperti ini, maka, akan terasa lama jika kita harus mengeditnya terus-menerus. Untuk itu, kita perlu mengedit rumusnya, agar bisa menghasilkan data yang dinamis saat daftar pilihan diubah. Kita akan olah lagi rumus di kolom urutan. Sisipkan rumus if di depan COUNTIF. Setelah menulis if, ketik kurung buka, untuk logical test-nya, pilih sel G2, lalu absolutkan selnya dengan menambah tanda dolar. Kemudian sama dengan, lalu ketikkan ini, diurutkan dari A ke Z. Namun, jangan lupa untuk diapit oleh tanda petik 2, karena kriterianya berupa teks. Logical test pertama tertulis,
jika sel absolut G2 berisi diurutkan A ke Z, maka akan menerapkan count if dari kolom nama, kemudian kriterianya adalah kurang dari sama dengan C5. Catat rumus berikut. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda mendapatkan pemberitahuan video berikutnya. Perhatikan rumus kedua ini, dan tambahkan setelah rumus pertama. Untuk value if false-nya, kita gunakan rumus kebalikannya, yaitu jika sel absolut G2 sama dengan diurutkan dari Z ke A, maka akan diterapkan rumus count if dari kolom nama, dan kriterianya berubah menjadi lebih dari sama dengan sel C5. Rumus seperti ini disebut dengan rumus if bertingkat. Ubah tanda kurang dari menjadi lebih dari. Yang terakhir, isi value if false-nya dengan tanda petik 2 kali. Kemudian, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Jangan lupa kopikan rumus ke bawah. Sekarang, data sudah dinamis. Silahkan ubah-ubah sesuka hati, maka tabel nama juga akan ikut berubah sesuai kriteria sort di atasnya. Namun, jika sel G5 dikosongkan, maka akan tampil error NA pada tabel, karena data tidak tersedia. Untuk itu, sisipkan rumus if error di depan rumus index match, agar saat terjadi error, tabel tidak menampilkan hasil error. Untuk value-nya, yaitu rumus index match itu sendiri, dan untuk value if error-nya, gunakan tanda petik 2 kali. Tutup kurung, lalu enter, kemudian kopikan rumus ke bawah. Pembuatan rumus sudah selesai, jadi tabel akan menampilkan urutan secara ascending ataupun descending, sesuai dengan kriteria yang kita pilih di atasnya. Dan tabel akan kosong jika kriterianya dikosongkan. Karena kolom urutan adalah kolom bantu, maka kita sembunyikan saja dengan cara pilih kolom tersebut, klik kanan, lalu pilih hide. Bagaimana pendapat Anda tentang rumus count if ini? Silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan video selanjutnya.